Oke, teman-teman, sekarang kita bakal mulai untuk bikin jurnalnya ya. Nah, saya punya satu contoh soal di sini. Transaksinya nggak banyak sih, sedikit doang gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan doang. 8 transaksi. Nah, tapi di sini saya akan langsung, apa ya namanya, pakai soal yang sama ini, latihan yang sama ini, mulai dari general journal, general ledger, and trial balance. Ya, jadi nanti kita akan berakhir di trial balance ya. Oke, kita coba yuk. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, saya mau coba memperkenalkan bagaimana sih bentuk dari general journal. Nah, oke, dan satu lagi, sebelum kita bikin general journalnya, kita harus bikin headernya dulu. Header dari si general journal ini. Oke. Nah, saya tambahin dulu ya. Nah, kita harus bikin pertama nama company-nya dulu. Sebentar saya merge dulu supaya enak dilihatnya. Oke. Di sini kita bikin aja Mister Givari ya. Mister Givari. Karena di sini nggak ada nama company-nya nih. Oke, dia cuma bilang Mister Givari gitu kan. Nah, kalau ada nama perusahaannya misalnya PT Angin Ribut, PT Kocar Kacir, PT apapun. Nah, nanti ditaruhnya di pertama. Terus kedua itu adalah General Journal, supaya kita tahu, oh kita lagi bikin General Journal nih. Terus yang ketiga itu adalah periodenya. Periodenya itu kapan gitu ya. Nah, kita ini bikin untuk periode Mei. Mei tahun berapa ya di sini contohnya. Oh, oke, nggak ada tahunnya. Anggap aja Mei XXX ya. Oke. Nah, terus kita supaya bagus bikinnya sejajar nih teman-teman. Oke. Ini agak susah nih kalau Excel. Wait, coba saya kali. Bisa nggak ya? Semoga bisa ya. Oke. Nah, kurang lebih begini bentuk head. Wait. Jadinya, gini. Ya, kurang lebih headernya kayak gini. Terus nanti kita mulai mengidentifikasi transaksinya. Nah, kolomnya akan kita mulai dari date. Date ini tanggal. Tanggal transaksi ya. Hati-hati teman-teman tanggal transaksi karena kadang-kadang tanggal transaksi sama tanggal pencatatan itu bisa jadi beda. Misalnya gini nih, transaksinya itu adalah tanggal 5 September. Tapi karena 5 September itu adalah hari Sabtu, sehingga nggak bakal dicatat di tanggal 5 September. Nah, nanti bakal dicatatnya tanggal 11. Sorry, 11. 6, 7. Tanggal 7 September di hari Senin. Nah, 7 September itu adalah tanggal pencatatannya. Tanggal transaksinya tetap tanggal 5. Dan yang akan kita masukkan ke dalam jurnal adalah tanggal 5. Tanggal transaksi. Oke. Okay? Nah, terus kolom kedua itu adalah account title and explanation. Kenapa di sini dibilang account title and explanation? Karena di sini akan kita masukkan ke dalam, akan kita isi dengan akun-akun dan penjelasan mengenai akun tersebut. Ya, misalnya contohnya nanti ada cash, account receivable, habis itu unearned revenue, dan lain sebagainya. Nah, ref ini adalah nomor reference. Nomor reference itu adalah nomor dari kode akunnya. Contoh di atas ini nih. Nah, contohnya Mr. Givari ini punya chart of account, di mana kas itu nomornya itu adalah 1001. Nah, itu adalah nomor reference. Account receivable itu adalah 112. 112, 111, 126 ini adalah nomor reference. Jadi nanti kita isi. Kalau misalnya di sini contohnya ada cash, maka nomor referensinya kita akan isi 101. Atau kalau di sini ada account receivable, makanya di sini ada 112. Oke? Nah, ini adalah contohnya. Itu adalah contoh penggunaan dari tabel reference. Nah, debit kredit ini adalah untuk naruh angkanya, naruh angka transaksinya. Dan ini udah mulai kita masukkan apakah dia bertambah ataukah dia berkurang. Oke? Nah, jadi ini adalah kolomnya. Kolomnya cuma ini.
Lebih simpel kan dibandingkan dengan kemarin kita bikin persamaan dasar akuntansi gitu ya. Cuma kalau persamaan dasar akuntansi, analisanya jauh lebih mudah, tapi ribet dengan table. Nah, kalau ini jauh lebih mudah di sisi table, tapi mungkin agak sedikit lebih rumit dalam sisi menentukan apakah dia akan masuk debit ataukah dia masuk kredit. Oke, tapi kita sama-sama coba ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam contoh soal. Kita sama-sama kerjakan ya. Oke, di sini Mr. Gavari adalah seorang accountant. Selama bulan pertama perusahaannya, dia itu mempunyai kegiatan operasional sebagai berikut nih. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, investor menginvestasikan 25.000 US dollar yang ditukarkan dengan saham biasa. Oke. Nah, di sini berarti kita akan taruh Mei 1 atau kamu mau tulis 1 Mei juga boleh. Oke. Atau karena di atas udah ada kata Mei, kamu mau tulis di sini tanggal 1 doang juga boleh. Oke. Tapi ini bukan nomor ya, tapi tanggal. Oke. Nah, wait. Karena di sini tadi kayak kita udah kayak gini aja deh ya. Nah, kamu mau taruh tanggal 1 doang boleh karena di sini udah periode Mei. Kamu mau taruh Mei 1 kayak gini pun boleh gitu. Mau tulisnya adalah 1 Mei, bukan Mei 1 itu juga boleh. Nah, terus di sini investor menginvestasikan 25.000. Berarti dia pasti ada share capital karena di sini dibilang ditukarkan dengan saham biasa, share capital, dan dia menginvestasikan kan pasti secara cash. Jadi ada dua account yang terpengaruh, yaitu pertama cash dan kedua itu adalah share capital. Saya taruh di sini ya penjelasannya ya. Oke. Kenapa besar banget ya? Insert. Oke, saya kecilin deh. Oke. Nah, account yang akan terpengaruh itu adalah cash sama share capital. Oke, share capital. Nah, posisinya adalah investasi. Kalau investasi berarti si perusahaan itu kan dapat tambahan modal ya nggak sih? Nah, berarti kira-kira kasnya akan bertambah atau berkurang ya? Share capitalnya akan bertambah atau berkurang ya? Nah, karena namanya investasi, pastinya cash dia akan bertambah. Kita nggak ngomongin investornya karena konsep entity kemarin. Di mana kalau konsep entity berarti kita harus memisahkan antara si perusahaan dengan pemiliknya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang berkurang dong Miss cash-nya, kan dia udah investasi ke perusahaan. Yang kita lihat adalah si perusahaannya. Kalau ada orang yang investasi ke dalam perusahaan, pasti kas di dalam perusahaan itu bertambah, ya nggak sih? Nah, dan modal dia pun bertambah, modalnya si perusahaan, bukan modal dari pemiliknya. Oke, jadi di sini akan ada cash sama share capital. Nah, cash itu masuk ke aset, ya. Nah, aset bertambah di posisi debit. Oke, 101. Terus 25.000. Oke. Terus di nah, terus hati-hati sama ini nih. Ketika kamu menulis yang kredit, kamu harus selalu menjorok ke dalam. Oke. Wait, capital shareholder 311. Nah, kita harus tulis namanya sesuai dengan yang ada di chart of account. Nah, karena Mr. Givari ini punya banyak transaksi dan dia sudah menyediakan chart of account. Chart of account itu apa sih? Chart apa ya namanya chart itu? Pokoknya nama-nama account yang ada di perusahaan dia itu aja. Itu bukan itu aja. Karena yang namanya chart of account itu bisa bertambah, ya. Nah, oke. Di situ dia tulisnya adalah kita jorok ke dalam dulu. Share capital ordinary. Nah, kenapa sih share capitalnya itu di kredit? Karena share capital itu masuk di equity. Dan equity bertambah di posisi kredit. Sehingga di sini pun ditaruhnya posisi kredit 25.000.
Nah, terus kasih explanation-nya. Initial, investor investment. Oke. Nah, explanation-nya nggak usah terlalu panjang yang sampai harus berkalimat-kalimat, nggak, cukup menerangkan apa sih si jurnal itu tuh apa gitu, jurnal apa gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu, oh, kalau jurnal itu adalah jurnal investasi gitu. Kenapa harus ada explanation? Supaya mempermudah kamu untuk eh nanti ngeceknya. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak mau nulis explanation-nya, boleh nggak? Seharusnya sih ditulis ya. Seharusnya ditulis. Ya, supaya mempermudah kamu. Oke, kedua, mempekerjakan seorang sekretaris dengan gaji 2.000 per bulan. Oke. Nah, ini harus hati-hati dengan transaksi seperti ini, teman-teman. Karena ingat, kalau misalnya akuntansi harus ngaruh sama uang. Ya kan, pastikan ya. Kalau mau masuk jurnal harus ada uangnya. Benar, ini ada uangnya. 2.000. Tapi apakah udah ada uang yang keluar? Oke. Jadi itu pokoknya kita ketika melihat suatu transaksi, apakah dia harus dicatat atau enggak, itu biasa pertama kita harus melihat apakah ada uangnya dulu atau enggak. Ada satuan uangnya atau enggak. Nah, ketika oke, ini ada satuan uangnya, tapi apakah ada aset kita, liability kita, modal kita, pendapatan kita, sama expenses kita yang terpengaruh sama si angka ini. Nah, kalau kita ngomong dia mempekerjakan seorang sekretaris dengan gaji 2 juta per bulan, berarti orang itu baru mulai kerja di tanggal 2. Nggak mungkin kan tanggal 2-nya itu kita langsung bayar. Berarti secara aset, dia nggak bisa kita hitung sebagai aset. Karena SDM nggak pernah kita hitung sebagai aset. Secara liability, kita nggak punya utang apapun sama dia. Karena dia belum kerja sama kita. Oke, baru mulai kerja hari ini. Nah, mungkin juga tiba-tiba kamu nyatet sebagai hutang gitu kan. Modal, kita nggak bisa anggap SDM sebagai modal. Pendapatan, karena baru kerja, dia belum menghasilkan pendapatan apapun. Expense perusahaan, karena kita belum ngeluarin expense, anggapannya kita belum bayar gaji dia, itu belum akan termasuk dalam expense. Jadi, kalau lihat dari 5 kategori account ini tidak terpengaruh sama sekali dengan angka 2.000 ini, berarti untuk tanggal 2 itu no entry. Atau tidak ada pencatatan. Jadi kamu strip aja. Oke. Strip. Kenapa penjelasannya dia no entry? Karena dari sisi aset, liability, equity, revenue sama expenses nggak ada sama sekali yang terpengaruh sama si angka 2.000 ini. Oke. Nah, nanti ketika akhir bulan dia udah selesai kerja, terus perusahaan bayar nih gaji dia, itu baru ada pengaruhnya. Kalau dia baru mulai kerja, nggak ada, kita belum, anggapannya belum ada pengaruhnya gitu. Sama 5 kategori akun kita. Oke. Terus ketiga, tanggal 3. Oh, ininya tadi. Oke. Kita ke tanggal 3. Oh, kalau mau enak lihatnya, ini mau dikasih batas. Misalnya kamu mau bikin manual nih ya. Terus kamu mau bikin batas kayak gini. Biar enak lihatnya, juga silahkan. Oke. Nomor 3. Tanggal 3. Kita lihat. Ini kan berarti nggak ada yang terpengaruh sama sekali ya. Oke. Tanggal 3. Kita membeli, oh maaf ini typo. Membeli perlengkapan dengan harga 2.500 secara kredit dari Reed Supply Company. Oke, berarti ketika kita beli perlengkapan, pasti perlengkapan kita nambah. Oke, perlengkapan kita nambah. Nah, perlengkapan itu masuk kategori, jangan perlengkapan pakai bahasa Inggris, supplies. Oke, supplies kita nambah karena kita beli baru. Nah, ketika supplies nambah, tapi di sini dia bilang dia bayarnya secara kredit bukan cash, berarti cash kita tidak terpengaruh. Tapi ada account payable yang terpengaruh. Oke. Nah, di sini berarti akan ada supplies and account payable. Supplies masuknya aset.
Dan di sini kasusnya supplies kita bertambah. Oke, account payable masuknya ke liability. Nah, karena kita baru ngutang, pasti hutang kita juga bertambah dong ya nggak sih? Nah, sehingga jurnal yang akan terbentuk adalah supplies sama account payable. Oke. Nah, supplies-nya itu nomor chart of account-nya 126 dan account payable 201. Oke, terus angkanya itu adalah 2.500. Wait. 2.500. Oke. Nah, ini adalah transaksi ketiga. Explanation-nya purchase, membeli supplies secara kredit. Oke, ingat selalu yang namanya kredit pasti menjorok dalam. Kalau kamu nggak menjorok dalam, itu salah. Oke, terus habis itu apa namanya explanation-nya tolong diisi. Dan selalu buat jurnal itu dari debit dulu ya. Jadi kalau contohnya nanti ada debitnya 2, misalnya ada debit gitu baru kredit. Nah, terus tetap harus tulis debitnya dulu, dua-duanya baru kredit. Ya, nanti mungkin akan saya kasih ekstra satu latihan lagi, tapi mungkin di video berikutnya ya, mungkin video part 3 or part 4 gitu lah ya. Oke, nah itu sekarang kita akan lanjut ke transaksi melunasi sewa kantor untuk 1 bulan. Oke, berarti kita ngomonginnya ini adalah, oh di sini udah. Nah kalau kamu tahu, dia akan masuk ke prepaid rent atau untuk rent expense ya. Kamu lihat aja di sini. Apakah dia ada prepaid rent? Nih, di sini chart of account-nya. Prepaid rent nggak ada, adanya rent expense. Oke, berarti kita bisa bilang ini ngaruhnya itu adalah di rent expense. Sama karena kita bayar, karena kita melunasi, pasti ngaruhnya sama cash. Oke, rent expense masuk expense. Expense itu posisinya debit. Sehingga ini tanggal berapa 7? Tanggal 7 rent expense. Oke, terus habis itu ada cash kan tadi ya. Nah, cash itu masuk ke aset. Karena kita bayar, makanya cash kita berkurang. Dan kalau aset berkurang di posisi kredit. Oke, rent expense itu tadi 729. Oke, 729 tadi rentnya berapa ya? Ops, di sini nggak ada angkanya. Oke, coba saya lihat source dari latihan ini dulu ya. Oh, oke. Maaf, saya yang ketinggalan. Ini totalnya adalah 900. Oke, 900. Berarti di sini 900. Ini USD ya. Kalau mau kalian tambahkan mata uangnya USD juga silahkan. 101. Oke. Terus transaksi selanjutnya adalah tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11 dia bilang telah memberikan jasa dan akan menagih kepada klien sebesar 2.100. Dia udah menyelesaikan jasanya. Oke. Nah, habis itu dia mau nagih nih sama customer. Nah, dia udah nyelesain, dia mau nagih. Berarti belum dibayar. Oke. Kalau dia udah menyelesaikan jasa, berarti dia berhak untuk dapat revenue. Dan di sini belum ada cash, karena si customer-nya belum bayar, maka masuk account receivable. Oke. Nah, revenue itu, sorry, di sini saya mungkin lebih spesifik ya. Kita nggak bisa ngomong revenue aja, karena revenue itu banyak. Service revenue, oke. Telah memberikan jasa, service, oke. Jadi service revenue itu, nah di sini ada nih service revenue. Kalau kita mau lihat chart of account dia ada.
Service revenue itu masuknya ke revenue. Revenue bertambah di posisi kredit. Oke. Dan account receivable itu adalah aset. Ketika orang belum bayar, berarti account receivable dia bertambah di kita. Sehingga aset bertambah. Account receivable bertambah, aset bertambah. Nah, makanya untuk jurnalnya itu adalah account receivable dan service revenue sebesar 2.100. 2.100. 2.100. Oke, terus kita lihat deh referensinya 112 400. 12 dan 400. Oke. Nah, terus kita lanjut nih. Telah mengirimkan tanggal 17 ya. Oh, nih. Tanggal 12, sorry. Menerima penghasilan dibayar di muka sejumlah 3.500 untuk jasa konsultasi. Pendapatan diterima di muka atau penghasilan diterima di muka. Berarti di sini akan ada unearned. Unearned revenue. Dan karena kita terima cash, maka ada cash. Oke, karena kita terima kan. Nah, di sini unearned revenue itu adalah liability. Oke, unearned revenue itu adalah liability karena kita terima, makanya unearned revenue kita bertambah. Oke, dan karena kita terima uang, makanya cash kita juga bertambah. Sehingga jurnalnya akan cash karena kita nambah dan unearned revenue 3.500. 3.500. Oke, cash itu tadi udah. Cashnya kita udah pakai beberapa ya, udah hafal ya. Nah, unearned revenue itu di 209. 209. Oke, sekarang transaksi ke-13 ya. Tanggal 13 mana sih? Coba kita lihat ya. Oh, transaksi 17. Oke, sorry. Transaksi 17. Ups, maaf saya kelupaan dari sini. Ini tulis saja sebagai paid bayar sewa. Nah, ini menerima menyelesaikan jasa. Ini terima pendapatan diterima di muka. Oke. Oh, ini kita nggak kasih baris. Ntar ya, saya rapikan bentar supaya lebih enak melihatnya nanti. Dari videonya juga lebih enak melihatnya. Oke. Oke, next. 17. Kita lihat transaksinya apa 17. 17 menerima uang sebesar 1.200 atas jasa yang telah diberikan kepada Erva Company. Berarti di sini ada kita terima cash pastinya karena dibilang menerima uang gitu kan. Dan karena atas jasa berarti service revenue. Oke. Service revenue sebesar berapa tadi? 1.200 ya. Oke, sekarang kita turunin. Terus kita dapat cash. Kita dapat service revenue. Oke, ini 101, service revenue-nya 400. Sebesar 1.200. Gimana ya? Saya lupa tadi berapa ya angkanya. Bentar, kita tulis dulu aja. Kalau nanti salah tinggal diedit. Ya, benar. Oke. Nah, tanggal 31 ini adalah dari yang
transaksi tanggal 2. Nah, ke tanggal 2 itu kan baru mempekerjakan, berarti belum masuk jurnal gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah bayar gaji sekretarisnya baru masuk jurnal. Kenapa? Karena kita bayar pakai cash, aset kita berpengaruh dan dia akan menjadi salary expense. Oke, dan expense kita pasti bertambah. Tuh, cash kita berkurang, salary expense kita bertambah. Nah, sehingga ketika dimasukin jurnal 31 salary expense sama cash itu adalah sebesar 2.000. Oke, si angka 2.000-nya ini baru berfungsi ketika dia udah bayar. Kalau misalnya belum bayar, berarti nggak akan berfungsi. Walaupun ada keterangan 2.000, itu tidak akan berfungsi. Oke. Nah, ini salary expense itu chart of account-nya 726. 726. 101. Oke, nah ini saya lupa lagi kan kasih keterangan. Oke, ini terima pendapatan jasa. Oke, ini bayar gaji sekretaris. Oke. Nah, terus habis itu ada transaksi terakhir 31. Ada satu transaksi terakhir. Di sini adalah membayar 40% dari saldo hutang kepada Red Company. Red Supply Company. Berarti di sini kita bayar, karena bayar pasti udah pakai cash. Cash itu aset. Oke, bayar pasti cash kita kurang. Cash itu adalah aset, aset berkurang di kredit. Oke. Nah, ada account payable. Karena kita bayar hutang. Oke, dan account payable itu adalah liability. Kalau kita bayar, berarti account payable kita berkurang. Nah, kasusnya berarti di sini, walaupun dua kategori yang berbeda, sama-sama kurang. Aset, cash di sebelah aset kurang, liability, account payable di sebelah liability juga berkurang. Sebesar 40% dari gaji, dari total hutangnya. Nah, berarti kita tulis dulu aja account-nya. Account payable, kenapa di sebelah debit? Ya, saya yakin dari tadi saya udah ngulang-ngulang, sekalian udah ngerti lah ya. Karena account payable itu adalah di liability, liability berkurang di debit. Dan cash itu adalah di aset dan berkurang di sebelah kredit. Oke, berarti ini dia akan masuk ke chart of account, mana ya, bentar. Chart of account 201, karena tadi udah ada makanya saya ngintip dari sini. Kalau itu kalian ngintip dari sini ya. Sama 101. 101. Oke, totalnya itu adalah sebesar 40%-nya. Nah, kita lihat dulu hutangnya itu adalah 2.500 nih, yang ini nih. Nih, 2.500 ini. Nah, yang kita bayar itu adalah 40%-nya. Jadi 2.500 dikali 0,4 atau dikali 40%. Sama dengan 1.000. Dia bayar hanya 1.000-nya. Oke. Nah, terus habis itu di sini keterangannya tulisnya bayar hutang kepada Red Supply Company. Oke. Nah, oke. Nah, jurnalnya sudah selesai, teman-teman. Saya perkecil dikit, tapi kok kayaknya gak enak banget ya kalau lihatnya kecil-kecil begini. Oke, ini jurnalnya. Saya nanti coba pindahkan. Karena mungkin kita pakai space-nya agak banyak kali ya. Nah, kita kasih garis. Oke. Nah, ini adalah jurnalnya. Oke. Nah, kalau kalian tuh, kalian silahkan bikin total di bawah sini. Oke, kalian merge total. Oke, habis itu di sini di sum aja dari atas. Atau kalau kalian manual dijumlahin aja. Karena harusnya di sisi debit dan di sisi kredit itu harusnya sama. Nggak mungkin beda. Kenapa? Karena kamu masukinnya angkanya sama kan tadi.
Oke. Nah, kalau sama berarti kamu udah masukin dengan posisi, bukan dengan posisi ya, dengan jumlah yang benar. Debitnya sama kreditnya sama. Nah, tapi kalau misalnya andaikan ternyata nggak balance atau nggak sama antara debit sama kreditnya, berarti ada yang salah kalian masukkan. Oke, ini adalah dari pertama, mungkin biar kalian bisa sambil lihat, karena nggak bisa saya kecilin juga, karena nanti kalau kecilan susah untuk melihatnya. Oke, sambil jalan ya. Oke, ini. Oke. Nah, oke, jurnal kita seperti ini. Nah, sekarang ketika jurnal udah selesai, oke, setelah jurnalnya sudah jadi nih teman-teman, kita mulai akan bikin buku besar. Ya, nah buku besar itu apa sih? Buku besar itu adalah gabungan dalam satu account sendiri-sendiri. Jadi kayak kalau cash kan ini transaksinya beraneka ragam nih. Tanggal 1 ada cash, tanggal 12 ada cash, 17 ada cash. Nah, nanti dia akan masukin ke dalam satu buku besar cash. Oke. Nah, nanti account payable juga akan masuk satu buku besar account payable. Service revenue juga, dan semuanya yang ada di dalam jurnal. Masing-masing account akan punya masing-masing apa namanya istilahnya buku besar, ya. Nah, coba kita bikin satu-satu ya teman-teman dari ini. Dari hasil yang tadi kita bikin, saya pindahkan dulu deh. Saya pindahkan dulu, saya copy, saya pindahkan ke sheet baru. Oke. Nah, supaya lebih enak lihatnya. Oke, sekarang kita mulai dengan, oh iya, sebelum itu, buku besar itu ada 3 bentuk yang akan saya perkenalkan kepada kalian. Saya nanti akan coba untuk satu dari sisi debit, satu dari sisi kredit ya, yang normal balance-nya. Jadi ada account payable sama cash yang akan saya coba untuk tiga tipe ini. Nah, yang pertama itu adalah tipe T account. T account itu adalah yang paling gampang. Habis itu 3 kolom, 3 kolom, sama 4 kolom, 3 kolom, sama 4 kolom. Oke. Nah, T account itu yang paling gampang. Dia cuma ada sisi debit dan di sisi kredit. Ya, jadi contohnya gini nih, saya mau bikin cash. Cash 101 nomor referensinya ya. Ini saya merge supaya dia ada sisi debit kredit. Nah, terus ini adalah sisi debitnya. Debit, ini adalah sisi kredit. Oke. Ini adalah sisi debit, ini adalah sisi kreditnya. Gitu ya. Nah, terus saya kasih ini supaya gampang lihatnya. Saya kasih mana ya bawah ya? Atau bottom, 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 bottom. Nah, gini. Nah, terus sisinya si debit ini saya kasih dari samping. Jadi sebenarnya bentuknya benar-benar mirip kayak gini sih. Oke, jadi kayak tag gitu. Nah, ada sisi debitnya, ada sisi kreditnya gitu. Nah, terus saya taruh di sini date-nya ya, karena kalau misalnya dia kan agak lebih gampang untuk pembuatannya, prosesnya. Cuma apa ya? Biasanya untuk sistem yang sudah terkomputerisasi belum pernah lihat sih saya sebenarnya jujur untuk buku besarnya seperti apa. Tapi biasanya mahasiswa akan lebih suka untuk kalau misalnya mereka disuruh pakai T-account, mereka berharap banget tuh kalau ujian, kuis biasanya pakai T-account karena paling gampang. Oke, contoh nih ya tanggal 1 Mei. Oke, 1 Mei di sini cash-nya itu adalah di posisi debit. Ya, berarti kita tinggal masukin ke posisi debit. 25.000. Oke. Terus tanggal 2 nggak ada, tanggal 3 nggak ada, tanggal 4, sorry, tanggal 7. Tanggal 7 Mei, 7 Mei, itu ada, 7 Mei itu ada di posisi kredit. Kreditnya 900. Ya udah kita tinggal masukin di kredit. 900, ya. Terus kita akan masukkan ke, kita lanjut lagi, 11 nggak ada nih. 12 ada di posisi debit 3.500. Oke, berarti 12 Mei debit berapa? 3.500. 3.500. Oke.
Terus lanjut. Nah, ini tanggal 17 juga ada 1.200. 17, 1.200. 17 Mei 1.200. Oke. Terus lanjut lagi di tanggal 31. 31 ada dua nih. Nah, dua-duanya kan. Tapi kamu jangan ditaruh jadi satu ya, jangan dijumlahin aja. Tapi tetap harus dipisah. Jadi 31 kita akan bikin dua nih. 31 Mei. 31 Mei. Yang satu angkanya 2000, yang satu angkanya 1000. 1000. Oke, nah setelah selesai kayak gini kita total. Total sisi debitnya berapa ya? Oke, total sisi debit itu adalah 29.700, sisi kredit itu adalah 3.900. Nah, nanti kita akan membalancekan, ya istilahnya ini ending balance. Membalancekan dia dengan cara 29.000 kita kurang dengan 3.900. Oke, 25.800. Nah, ini ending balance. Nah, cuma saya lebih suka supaya nggak salah karena ada kecenderungan karena kita ngelihat ini adalah di sisi kredit, kamu akan taruh di sisi kredit. Sorry, ini saya cek. Akan taruh di sisi kredit nanti di trial balance-nya. Nah, saya lebih suka ketika saya akan naruh di sisi sini. Sisi yang paling banyak. Nah, kalau kayak gini kan nanti kita total lagi ya. Ini trik saya aja sih supaya kamu tahu. Nah, ini ditotal lagi supaya si neraca saldonya si buku besarnya ini balance. Ini plus ini ya. Nah, ini ending balance-nya kan. Nah, biasanya saya suka kalau nggak saya taruh di sisi debitnya, kalau misalnya saya bentuk begini, saya taruh di sininya debit. Debit. Supaya nanti gampang kalau ending balance saya tahu ketika di trial balance saya harus taruh di posisi debit ya. Ini adalah contoh T account. Gampang tinggal kamu ambil aja. Nah, pengambilannya sesuai di mana si cash itu berada ya ketika di jurnal. Tanggal 1 cash di debit berarti debit. Tanggal 7 cash di kredit berarti masukinnya kredit. Oke. Nah, ini T account. Nah, sekarang kita bikin masih sama. Saya akan bikin cash tapi pakai yang 3 kolom. Oke, ini yang pakai trikolom nih, yang kedua ya. Nah, trikolom itu ada date, explanation, debit, credit, balance. Oke, nah, ini adalah kalau dia pakai 3 kolom, kenapa disebut 3 kolom nih? Karena ada 3 kolom ini nih, debit, credit, balance. Oke, nanti kalau 4, nanti berarti ada tambahan lagi, 1 kolom lagi. Oke, sekarang kita coba ya. Tanggal 1. Tanggal 1 explanation-nya ada investor investment. Tampil aja dari sini. Makanya kenapa di sini bikin, jadi nanti ketika di buku besar nggak usah terlalu pusing gitu kan. Nah, habis itu ini saya gedein ya. Maaf bentuk ininya jadi nggak balance. Kayak gini deh supaya tetap balance. Oke. Maaf ya, tapi ngerti ya maksud saya tadi bentuknya harusnya T, full bener-bener T gitu ya. Karena ini bawahnya kita pakai lagi, jadinya angkanya agak berubah-berubah. Oke, sekalian deh saya jelasin mengenai opening balance. Harusnya ketika si perusahaan itu sudah buka lebih dari satu periode, ya lebih dari satu periode, itu dia pasti punya opening balance. Kayak contohnya kas dari periode sebelumnya pasti akan dibawa ke periode sekarang gitu kan. Nah, karena ini contohnya dia itu baru, makanya dia nggak punya opening balance. Tapi kalau ada opening balance, kita kasih contoh misalnya satu, di sini ada opening balance. Opening balance selalu ditaruh di sisi balance ya. Oke, sama opening balance kalau di T account dia akan masuk ke normal balance ya, sesuai dengan normal balance yang ada di atas saja. Kalau cash berarti normal balance-nya adalah di sisi debit.
dan dia pasti akan selalu tanggal 1 awal bulan tersebut, gitu ya. 1 Mei, biar sama format tanggalnya. Nah, karena di sini nggak ada, kita boleh tulis 0, bisa juga kita nggak usah aja gitu, nggak usah tulis. Cuma nanti akan ada latihan di mana kamu butuh si si opening balance tadi. Wait, kok makin jauh. Oke. Nah, di sini case-nya 1 Mei. Oke, sekali lagi opening balance boleh ditulis, boleh enggak. Tapi kalau misalnya jika dia punya opening balance wajib ditulis. Kalau dia nggak punya opening balance, ya kamu boleh nolkan atau kamu nggak usah tulis pun nggak masalah. Tapi kalau ada opening balance silahkan dimasukkan. Contoh di sini 100 gitu ya. Nah, nanti kenapa? Ngaruh ke bawah-bawahnya. Si 100 ini akan dibawa. Tapi karena di sini 0, makanya saya nggak nulis. Oke, 1 Mei investor investment. Di sini dia nambah posisinya debit ya. Kan di sini debit ya, di sini juga dia debit 25.000. Nah, kita harus langsung hitung balance-nya. Awal dia nggak punya balance sehingga ketika dia ada debit 25.000, makanya dia akan bertambah 25.000. Karena cash itu kan awalnya atau normal balance-nya itu adalah di debit. Oke. Nah, terus tanggal 2, 2 kan nggak ada ya. Tanggal 3 juga nggak ada. Tanggal 7, 7 Mei. Oke, 7 Mei itu dia beli. Oke, beli supplies. Ini saya agak persingkat lagi supaya nggak saya gede-gedein lagi ya selnya ya. Oke, beli dan ini kredit. Kredit 900. Nah, balance ini itu adalah posisinya debit kan. Oke, posisinya debit. Ketika dia ketemu kredit, saya tulis di mana? Oh, di sini aja. Kalau dia debit, ketemunya debit, itu berarti bertambah. Kalau dia debit, dia ketemunya kredit, dia dikurang. Kalau dia kredit, ketemunya kredit, dia ditambah. Kalau dia kredit, dia ketemunya debit, dia dikurang. Oke. Nah, ini apa sih namanya istilahnya ya? Kayak hukumnya lah ya. Aturannya gitu ya. Ini saya tambahkan di sini. Terus saya kasih warna supaya kalian bisa ngeh gitu ya. Nah, ini aturannya untuk bikin ledger. Untuk ngitung balance di ledger. Ya. Oke. Nah, karena ini awalnya adalah debit, berarti kita kurangin nih. 25.000 dikurang dengan 900. Angkanya adalah 24.100. Oke. Terus kita lanjut ke tanggal 17. Sorry. Ke tanggal 12. Oke, 12 Mei. 12 Mei dia dapat pendapatan diterima di muka. Oke, saya persingkat aja ya, pendapatan diterima di muka. Oke. Oh, saya singkat aja deh. Oke. Nah, saya singkat tapi tolong kalau kalian bikinnya manual nggak pakai Excel, kalian tolong dibuatnya rapih, ditulisnya jangan pakai singkat-singkat. Ya, pendapatan diterima di muka 3.500, dia debit 3.500. Debit ketemu debit, dia ditambah. Berarti 24.100 ditambah 3.500 karena debit sama debit. Oke. Terus tanggal 17 Mei. 17 Mei ini adalah terima pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Oke, di sini 1.200. Berarti ditambah lagi 27.600 ditambah 1.200. Oke, terus di sini kita kasih titik supaya bagus. Oke, tanggal 31 Mei. 31 Mei. Oke. Nah, di sini dia
bayar gaji dan bayar hutang. Oke, explanation-nya beda. Emang boleh? Boleh. Yang penting menjelaskan apa sih transaksinya itu supaya gampang, gitu kan. Nah, supaya ngeling, oh, tanggal 31 ini bayar hutang, di sini bayar hutang. Oke lah ya. Karena kan sama sebenarnya esensinya. Di sini 2000, oke, berarti ini dikurang sama 2000. Oke, ini 1000, T, ini dikurang 1000. Nah, sebenarnya angkanya udah dapat nih. Tinggal kamu kasih aja angka debit misalnya. Supaya nanti gampang untuk masukin ke trial balance ya. Nah, terus sekarang saya kasih contoh untuk yang for column. Oke, for column lebih panjang lagi nih. Sebenarnya untuk sampai bagian sini tuh sama. Ya, berarti saya copy aja ya. Untuk sebagian sini sama for column-nya. Supaya videonya nggak terlalu panjang, saya copy aja. Nah, cuma di sini itu adalah balance sama kayak tadi ya. Wait. Kita merge. Ini balance. Tapi di bawahnya balance itu ada debit dan ada kredit. Itu. Nah, makanya disebut 4. Nah, ini saya turunin dulu. Oke. Makanya ini kenapa disebut 4. Karena 1, 2, 3, 4. 4 column. Nah, biasanya bentuknya supaya lebih rapi kelihatannya akan seperti ini. Oke. Nah, ini lebih rapi nih sekarang. Kita kasih kotak-kotaknya supaya lebih rapi. Oke. Nah, sekarang ini seriusan kalau misalnya bikin tabel for column paling ribet ya. Ini cash juga masih sama, cash. Kasih kodenya 101. Oke. Nah, dia paling ribet bikin kolom di antara tiga ini. Di account gampang, cuma sisi debit kredit. Kalau ini juga trikolom 1, 2, 3. Gampang bikinnya. Nah, dia kan ribet nih. Ya nggak sih? Ada yang di atas, ada yang bawah segala macam. Tapi dia paling gampang. Kalau tadi kamu harus ngasih debit, terus ngasih debit gitu kan. Nah, kalau ini nggak usah. Kenapa? Kita taruh aja balance-nya di debit. 0, 25.000, ya kan? Karena ini ditambah. Oh, kalau kamu mau tahu, kalau misalnya ada opening balance gimana yang ditambah, nih, kalau misalnya ketemu kredit berarti dikurang. Terus habis itu, ini dikurang, ini ditambah, ya. Saya yakin kamu udah ngerti lah ya bagian di sini. Ditambah, wait, saya kurang. Maaf. Ditambah, dikurang, dikurang. Oke, harusnya angkanya sama 25.800. Nah, benar sama. Nah, tapi kalau di sini kamu udah nggak usah ngasih tanda lagi. Kamu udah tahu kalau itu debit. Gitu. Kalau tadi kamu harus masih kasih tanda, gitu kan? Kayak gini nih. Dari sisi pembuatan, sorry. Dari sisi pembuatan tabel, for column itu adalah yang paling ribet. Tapi dia adalah yang paling apa namanya istilahnya mudah dimengerti dan mengurangi kesalahan naruh nanti di posisi pas nanti di trial balance gitu ya. Oke, nah ini adalah cash, ini ada 3 bentuk, ada T account, ada 3 column, dan ada 4 column. Oke, ini adalah yang normal balance-nya di posisi apa namanya debit ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk yang normal balance-nya di posisi kredit. Mana nih? Kita yang punya transaksi agak banyak itu cuma account payable, transaksi minimal 2 gitu ya. Oke, jadi sekarang saya mau coba account payable. Bisa nyobanya di sini. Oke, saya merge kayak tadi. Mau bikin T account, account payable. Oke, ininya kodenya kode account payable 201. Oke, kalau misalnya itu jangan jangan lupa ngeliat 201-nya. Kenapa? Kalau kamu nggak mau ngeliat payable-nya, kalau kamu nggak mau lihat si account payable-nya ini, maksudnya
Nggak mau nyari-nyari nih ya. Nggak mau nyari-nyari. Mana sih account payable? Kamu cari aja angkanya. Itu yang mempermudah kamu sebenarnya. Bisa contohnya, saya nggak mau lihat ini ya, saya lihat ini aja 201. Mana lagi 201, 201. Ya kan, jadi lebih gampang. Terus kalau cash juga sama. Kalau kamu bingung, malas ngeliat itu, nih 101 cash. Nih 101. Gimana ya 101 lagi? Terus mana ya 101 lagi? Nah gitu. Itu yang bikin mempermudah. Oke, sekarang transaksi tanggal berapa ya? 201. 201 ada di tanggal 3 sama 31 ya. Berarti tanggal 3 Mei itu ada hutang sebesar 2.500 nih yang ini nih ya. 2.500. Wait, salah posisi kan. Nah, hati-hati ya teman-teman karena nanti akan berpengaruh sama saldo kamu. Dan nanti trial balance kamu berantakan. Pokoknya kalau udah berantakan dari awal agak susah tuh untuk benarinnya. 2.500. 31 31 Mei dia bayar 1.000 tadi kan. Kamu lihat lagi ya di jurnalnya. Nah, ini berarti kamu tinggal total aja. Ini 2.500, ini 1.000. Nah, terus ending balance-nya di sini kan. Ending balance. Ending balance-nya berarti 1.500. Karena nanti di bawahnya itu total balance 2.500, 2.500. Oke. Nah, ini. Nah, ini yang kita perluin. Oke. Nah, ending balance-nya jangan lupa ditaruh CR supaya tahu kalau ini kredit gitu ya. Oke. Ini adalah di account-nya. Karena ini transaksinya dikit jadi gampang sih teman-teman. Nanti kalau misalnya udah transaksi banyak baru tuh agak agak ribet untuk pengerjaannya. Nah, ini saya copy dari ini aja ya. Oke, nah ini sekarang kita yang bagian trikolom. Oke. Nah, ini 3 Mei. Habis itu beli supplies. Oke, kredit dong ya. Hati-hati. Karena di situ di jurnal posisinya adalah kredit ya, kredit. Oke, makanya di sini juga masuknya kredit 2.500. Balance-nya kredit juga 2.500. Nah, karena nggak ada opening balance, nggak usah kamu masukin opening balance-nya boleh ya. Silahkan. Tapi kalau ada opening balance-nya, tolong silahkan masukin. Kenapa? Karena nanti ngaruh saldo berikutnya. Oke? Nah, terus tanggal 31 Mei. 31 Mei bayar hutang. Nah, bayar hutangnya 1.000. Nah, bayar hutang posisinya itu adalah di sebelah debit. Wait. Ininya yang kita lihat. Account payable-nya. Nah, yang kita lihat account payable-nya teman-teman bukan yang cash-nya ya. Ingat sekali lagi yang akan kita lihat itu adalah si account payable-nya, posisi account payable-nya. Kalau ada cash, temennya nggak usah dilihat cash-nya, karena cash sudah masuk ke account ke buku besar cash. Nah, ini berarti kita akan lihat si 1.000-nya ini ya. Oke, kita balik. Nah, sama seperti tadi, karena ini posisinya adalah kredit, ya kan? Sehingga ketika ketemu debit, nih di sini balik lagi ke yang ini. Kredit, ke, ini kredit ketemu debit, dia dikurang. Oke? Kredit ketemu debit dikurang. Saldonya adalah 1.500. Dan jangan lupa taruh di sini kredit. Kenapa? Supaya kamu tahu. Hanya untuk 4 kolom aja yang nggak perlu dikasih tanda ya. Karena nanti kalau misalnya untuk yang T account sama 3 kolom, takutnya kamu salah naruh jatuhnya. Salah naruh ketika di trial balance. Oke. Nah, ini sama tadi 3 Mei, ini cuma bentuknya aja yang beda-beda. Saya kasih contohnya ya. Beli supplies. Oke, di sini 2.500. Di sini juga kredit posisinya, hati-hati. Kredit 2.500 sama 31 Mei. Bayar hutang
1000. Oke, nah di sini juga dikurang. Ini dikurang sama 1000. Wait. 2500 kurang 1000. Oke, 1500. Nah, untuk for account nggak usah dikasih apa namanya debit kreditnya karena ini kan udah ada atasnya. Oke. Nah, ini adalah untuk yang 3 bentuk ya. Nah, kamu nggak harus bikin semuanya 3 bentuk, guys. Kalau kamu bikin semuanya 3 bentuk, wah, habislah waktu kamu hanya untuk bikin buku besar gitu kan. Karena setiap kali perusahaan hanya akan bikin satu doang. Antara dia bikin T account, atau dia bikin 3 column, atau dia bikin 4 column. Bahkan latihan kamu pun juga akan begitu. Oke, kalau latihan di buku nggak disuruh, ya udah. Mungkin boleh tanya dosen kamu, kira-kira maunya pakai apa. Tapi kalau misalnya andaikan disuruh, ya silahkan ikuti sesuai dengan apa yang sudah ditulis gitu ya di situ. Misalnya kayak buatlah buku besar dari jurnal yang di atas dengan 4 column. Berarti bikinlah semuanya 4 column. Kalau bikinnya pakai 3 column, pakailah 3 column. Oke? Hati-hati. Nah, ini nggak usah semua. Kenapa saya bikin ini semua? Karena saya hanya mau ngasih contoh dulu. Karena di buku modul kalian hanya ada satu contoh yang 3 column. Di account sama 4 column nggak dijelasin. Nah, sekarang saya akan bikin sisanya, tapi saya akan bikin sisanya karena ini cuma satu doang nih, kayak misalnya contohnya capital satu, supply satu, habis itu rent satu, account receivable satu, habis itu service revenue isi dua ya. Service revenue, salary expense itu semuanya satu. Saya bikin pakai model 3 column aja ya. Oke, saya lanjutkan di bawahnya di samping sini aja kali ya. Di samping aja ya, biar anak lihatnya. Nah, kalau kamu mau bikin buku besar supaya jauh lebih gampang dalam ngebuatnya dan gak ada yang ketinggalan, kalian silahkan boleh tandain. Contohnya kayak saya nih ya, saya akan tandain di bagian sini, saya kasih warna orange. Oke, kayak sudah kita selesaikan. Account payable juga sudah selesai kita selesaikan. Cash yang ini juga udah kita masukin. Terus cash yang ini juga udah kita masukin. Cash yang ini juga udah masukin. Cash ini juga udah masukin. Account payable dan cash yang di bawah sini juga sudah. Oke, berarti kita tinggal bikin share capital. Oke, share capital. Kita bikin di bawah sini ya. Oke, wait, ini saya belum kasih nama. Oke, saya copy. Copy. Supaya kamu nggak bingung ya. Oke. Nah, saya bikin di sini deh. Pakai format 3 column. Berarti saya ambil yang copy. Nah, supaya kamu lebih gampang, saya kasih supaya terpisah gitu ya. Supaya terpisah antara yang tadi ini, 4 column-nya sama yang saya akan buat lagi gitu ya. Oke, sekarang kita akan bikin share capital. Share capital. Kenapa bikinnya dari share capital? Karena setelah cash di bawah ini share capital. Jadi supaya jauh lebih gampang dalam mengorganize. Supaya nggak ada yang ketinggalan buku besarnya gitu. Oke, nah share capital ordinary. Kita bikin share capital. Share capital ordinary. Oke, angkanya 311 kalau nggak salah. Kita lihat lagi, kita cek benar kan 311. Oke, benar. Nah, berarti share capital posisinya kredit. Nah, kita masukkan dia ke dalam kredit. 311. Wait. 25.000. Terus kita masukin deh balance-nya. 25.000. Dan jangan lupa kasih CR supaya nanti gampang. Dan ini adalah tanggal 1 Mei. Explanation-nya investor investment. Oke. Nah, karena cuma satu, gampang sudah selesai satu account. Oke. Nah, kalau udah selesai satu account, berarti kita tinggal tandain lagi deh. Ini udah selesai gitu ya. Terus kita bikin supplies. Supply 126. Oke, kita boleh bikin di bawahnya sini. Supplies
126. Oke, ini kita bikin sama aja. Gampang ya, semua tinggal ngopi kalau di Excel. Tapi kalau misalnya andaikan itu berarti kamu harus bikin sendiri. Beli beli supplies. Oke, angkanya kita ganti. Angka supplies-nya itu adalah 2.500 ya. Jadi kita masukin 2.500 debit 2.500. Oke, dan di sini juga balance-nya 2.500. Dan jangan lupa ditaruh debit. Oke. Oh, nah tanggal. Di sini kan bukan tanggal 1, tapi beli supplies itu di tanggal 3. Kita ganti. 3 Mei. Oops, ini typo kok jadi beli supplies. Ya. Oke, terus kita bisa ini juga kita kasih tanda supaya beres. Oke. Nah, rent expense. Oke, kita bikin satu lagi rent expense. Rent expense itu 729. Oke, kita pindah ke sini lah ya, biar enak. Rent expense 729. Oke. Nah, terus kita copy yang sama, tinggal ganti angka dan lain sebagainya. Nanti copy. Oke. Tapi tetap kita harus balik lagi ke sana. Haha, maaf ya. Oke, rent expense dia di debit 900. Nah, terus sambil boleh ditandain deh biar nggak bolak-balik. Rent expense debit. Debit 900. Jadi misalnya ininya 900. Terus tulisnya debit. Oke. Nah, terus sekarang kita bikin account receivable. Oke. Nah, terus kita copy. Oh, hati-hati. Ini saya belum ganti tanggalnya. Tanggalnya itu adalah rent expense tanggal 7 Mei. 7 Mei bayar sewa. Oke. Nah, terus account receivable. Nah, di sini ada account receivable. 112. Ya, oke, 112. Account receivable 112. Oke, ini tinggal kalian ikutin aja sih ya. Yang lainnya, saya cuma tinggal melengkapi aja. Account receivable-nya 2.100. Oke. Account receivable ini berarti pendapatan pelanggan. Boleh kamu tulis pendapatan pelanggan, kayak pendapatan yang belum dibayar juga boleh. Ya, 2.100 ya kalau nggak salah. Kita coba, kita tulis dulu, nanti kita baru cek gitu ya. DR. Karena angkanya banyak, jadi kadang-kadang agak suka lupa gitu ya. Oh, benar. Nah, yang enaknya kalau misalnya transaksi ternyata nggak terlalu banyak ragam account, tapi banyak transaksinya. Gitu. Jadi, nah ini service revenue. Sekarang kita bikin service revenue. Service revenue ada 4. Oh, ini juga tanggalnya belum. Tanggal berapa ya? 11 Mei. 11 Mei. Kenapa semuanya harus dibikin? Supaya kita bisa bikin trial balance. Kalau nggak semuanya dibikin, kita nggak bisa bikin trial balance-nya. Oke, tadi apa? Service revenue. Service revenue 400 kodenya. Di situ kita punya 2 nih. Kita copy yang atas supaya gampang ya. Supaya lebih cepat videonya, supaya nggak makan durasi. Oke, saya tambahin 1 baris. Oke, service revenue. Kita sekarang bikin service revenue ya. Sama tanggal 11 juga. Nah, ini bisa kita cut nih. Karena tadi kan sebenarnya sama sih transaksi tanggal 11. Cuma bedanya itu adalah dari sisi saldo.
Kalau ini, kalau yang service revenue-nya saldonya di kredit. Oke, nah terus ini kita. Terus service revenue-nya 2 atau 1 ya? Kayaknya 2 deh. Ini 1. Unearned. Nah, service revenue. 1.200. Tanggal 17. Oke, 17 Mei. Pendapatan pelanggan. 1.200. Nah, 2.100 ketemu kredit. Balance-nya awalnya kredit, ketemu kredit berarti ditambah 2.100 ditambah sama 1.200. 200. Angkanya adalah 3.300. Oke. Nah, ini saldonya adalah kredit. Jangan lupa. Oke, udah semua udah. Nah, terus lanjut kita bikin yang mana yang belum nih? Unearned belum. Terus salary expense belum. Oke, tinggal 2 lagi. Unearned sekarang. Unearned itu tanggal 12. Unearned revenue. Kodenya 209. 209. Dia transaksinya tanggal 12. Oke, kita copy yang satu aja karena dia cuma sendiri gitu ya. Copy, paste, di tanggal 12 Mei. Oke, pendapatan diterima di muka. Nah, pastinya saldonya nanti kredit nih. Oke, tanggal 12, 3.500. 3.500. 3.500. CR. Oke. Terus lanjut yang terakhir itu adalah salary payable. Salary payable, salary expense bukan salary payable. Salary expense. Kodenya adalah, kita sambil lihat jumlahnya juga, 72726 tanggal 31 2000. 726. Oke, dia juga sendiri sama ya. Tanggal 31 Mei bayar gaji dengan nominal debit 2000 dan balance-nya juga 2000 di debit. Oke, berarti sekarang kita udah selesai semua nih sama buku besar kan? Oke, nih semua buku besarnya sudah kita selesaikan. Nah, sekarang adalah saatnya kita bikin trial balance atau neraca saldo. Oke, neraca saldo itu susunan dari saldo-saldo ya. Nah, itu ada kolomnya dan bentuknya cuma ada satu sih, nggak kayak buku besar yang bentuknya banyak gitu ya. Ada 3-4 bentuk. Kalau misalnya trial balance cuma ada satu bentuk, dia cuma seperti itu aja. Satu itu. Oke. Bentuknya adalah nomor account, name of account, debit, kredit. Nah, ini yang saya bilang kenapa harus dikasih debit kredit supaya kamu gampang untuk masukin ke trial balance ini. Oke. Oke. Ada yang sedikit kelupaan sama saya. Kita sama harus bikin nama juga di sini ya. Nama dari perusahaannya, header dari si apa namanya trial balance ini. Oke. Jadi saya mesti merge dulu. Mister sama kayak tadi di jurnal, mana jurnalnya ya? Bentar. Nah, ini. Oke. Wait. Oh, ini merge-nya nggak? Pantesan.
Oke, sorry malah jadi sibuk buat ngeberesin ini dulu. Nah, sekarang kita copy ya. Ini kita copy. Ini sih bentuk ininya. Oke, kita copy dulu. Terus kita pindahkan untuk jadi header dari si apa namanya ini trial balance gitu ya. Kita bikin supaya bentuknya lebih rapi aja. Jadi formatnya kayak segitiga gitu loh. Oke. Nah, terus di sini, ups, coba saya unmerge dulu. Baik, unmerge. Baru saya merge lagi ke 3. Sebentar ya, saya rapikan sedikit supaya bentuknya lebih enak dilihat. Mister Givari. Givari. Ini terus dia jadi trial balance gitu ya. Periodenya tetap Mei. Nah, ini sih mestinya dia agak ke tengah sedikit di antara dari trial balance-nya. Nah, supaya enak dilihat. Oke. Oh, kenapa jadi begini ya? Oh, karena ininya. Oke lah. Sebentar. Kita beresin dulu supaya enak dilihat. Coba sekarang saya. Oh, tetap nggak bisa. Oh, ini harus isi. Oke, dah. Maaf ya. Jadi kasihkan buat gini nih ya. Oke. Nah, kita akan pakai chart of account-nya. Jadi kalau misalnya kamu udah dikasih chart of account kayak gini, tolong kamu pakai aja ya. Tapi kalau misalnya dikasihnya cuma nama, nggak ada nomor account-nya, nggak apa-apa sih. Yang penting kan biasanya akan jauh lebih gampang ketika kamu dikasih nama account-nya gitu. Nah, karena di sini udah dikasih nama account-nya, udah ngurut pula, ya udah kita tinggal ambil aja yang ini, kita pindahkan ke trial balance-nya, terus kita tinggal ngambil balance-nya. Oke, kayak misalnya cash. Kita akan ambil cash. Nah, saya ambil yang ini ya. Oke, kita sama-sama ambil yang 3 kolom deh. Dan dia bilang di debit. Berarti kita pindahkan ke debit. Oke. Terus AR. AR itu 2100 dan dia juga posisinya debit. Oke. Supplies. Supplies itu ada di where are you supplies? Nah, 2500 dan dia posisinya debit. Berarti kita tinggal masukin 2500. Ups. Atau kalau gampang tinggal di copy aja dari sini. Kalau kamu bikinnya pakai Excel kayak gini, tinggal di copy aja, teman-teman. Kita nyari account-nya di mana, mana angka yang mau kita ambil, tinggal kita ambil saja angkanya. Oke. Terus account payable. Where are you account payable? Oh, kita account payable tadi kita pakai contoh ya. Nah, berarti kita ambil ini dan di sini harusnya kita kasih CR. CR supaya kita tahu kalau dia adalah kredit gitu ya. Oke, terus unearn, unearn, unearn. Nah, di sini kredit juga dia. Ops, salah. Ini harusnya masuknya ke kredit. Ini masuknya ke kredit. Oke, share ordinary. Ya, adanya di kredit juga. 25.000. Atau kalau misalnya kita mau ambil angkanya langsung ke ledgernya supaya menyamakan yang lain. Kita nyarinya di bawah sini kalau nggak salah. Oke, benar. Nah, ini. Oke. Terus service revenue. Service revenue kita ambil angka yang ini. Dan ingat ya teman-teman, kalau kamu pakainya itu adalah yang 3 kolom atau 4 kolom, kamu ambil adalah angka yang paling terakhir. Ya, angka yang paling terakhir. Kalau kamu nggak ambil angka yang paling terakhir, pasti itu salah. Misalnya contohnya kamu baru bikin setengah gitu kan, itu pasti salah. Ya, salary expense. Salary expense sama kita ngambil angka yang ini. Kebetulan ini transaksinya cuma satu-satu, jadi gampang. Terus rent expense. Ambil yang ini. Tapi kalau transaksinya agak banyak, nanti kamu harus bikin apa namanya istilahnya bikin dulu sampai selesai semua akunnya, baru deh kamu apa namanya istilahnya kayak mengambil angka yang paling bawah.
khusus untuk yang 3 column dan 4 column. Nah, kalau untuk T account, kamu ambil yang end balance. Kamu kan harus nih, ini 2.500, ini 1.000, dan kamu harus membalancekan jadi 2.500, 2.500 kan. Nah, makanya di sini ada end balance. End balance itu adalah untuk membalance antara sisi debit dan sisi kredit. Ya, biasanya kalau misalnya andaikan end balance pasti opposite dari yang seharusnya. Contoh, di sini dia ditaruh di sisi debit. Padahal aslinya harusnya dia ditaruh di sisi kredit. Gitu. Ketika di trial balance dia ditaruhnya di kredit. Ya. Nah, sekarang adalah moment of truth-nya. Di mana harusnya ini ketika di total harusnya angkanya balance. Kalau nggak balance, kita sama-sama cari ya teman-teman. Mudah-mudahan ini balance. Mari kita berdoa bersama guys. Kita berdoa. Aduh, deg-degan nih kalau misalnya udah kayak gini nih. Kalau nggak balance, kita harus nyari lagi dari awal. Antara di jurnalnya kah yang salah, atau di buku besarnya kah yang salah. Nah, daripada itu kan, berharaplah ini balance. Ah, balance! Yeay, senangnya. Ketika ini udah balance, aduh, senang, guys. Effort kita dari tadi ngerjain 3 ini dalam waktu sekian menit gitu ya. Nah, terbayarkan dengan munculnya trial balance Mr. Ghaffari yang sudah balance 33.300. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah end dari part 2 teman-teman, di mana kita udah nyelesain satu contoh soal. Nah, nanti mungkin saya akan memberikan latihan yang lain yang lebih panjang. Boleh coba kalian kerjakan. Kalau mau diskusi sama saya juga boleh. Nah, nanti di forum itu kita akan diskusi lebih lanjut untuk contoh-contoh soal yang mungkin lebih susah gitu ya. Kalau ini kan masih simpel banget. Karena ini hanya sebagai contoh doang. Nah, nanti mungkin ke depan bakal banyak transaksi yang jauh lebih banyak, lebih sulit gitu ya. Nah, tapi sekarang saya cukupkan dan sudahi dulu sampai di sini. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan update dengan jurnal penyesuaian dan nanti bagaimana cara bikin report, kertas kerja, report, dan lain sebagainya. Jadi, untuk proses pencatatan kita sudahi dulu di sini teman-teman, 2 part aja. Nanti baru kita lanjut dengan topik-topik yang lain. Oke, sampai ketemu dengan topik-topik yang berbeda guys. Bye-bye.